Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Tahu Banyak ID. Lumayan lama juga ya aku nggak upload video baru. Karena ada kendala teknis, kami harus membuat ulang konten-konten yang selama ini pernah dibuat. Nah, sekarang aku bakal hadir lagi membawakan informasi yang bermanfaat dan menarik untuk kamu. Jadi, terus dukung kami ya. Sebuah novel berisikan sebuah cerita, biasanya hasil karya dari imajinasi pengarangnya. Banyak karya novel kelas dunia yang berhasil membuat para pembacanya seakan-akan masuk ke dalam dunia yang pengarang ceritakan. Bahkan, ada beberapa cerita fiksi dari novel tersebut yang menjadi kenyataan loh. Bagaimana cerita novel hasil karangan manusia berhasil meramal sebuah tragedi, peristiwa, atau sebuah penemuan di kemudian waktu. Entah kebetulan atau sang pengarang adalah seorang time traveler. Berikut adalah novel-novel karangan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Ada novel legendaris yang terbit pada tahun 1898 yang berjudul The Wreck of the Titan. Novel ini karangan Morgan Robertson. The Wreck of the Titan adalah novel yang mengisahkan tentang perjalanan sebuah kapal pesiar bernama Titan yang menabrak gunung es di tengah lautan dan tenggelam. Dari ceritanya, pasti kamu gak asing lagi. Mirip-mirip seperti di film apa ya novel ini? Ya, The Wreck of the Titan, novel fiksi yang menyerupai kisah tragedi tenggelamnya kapal Titanic. Novel The Wreck of the Titan terbit pada tahun 1898 secara mengejutkan. Tragedi serupa dialami kapal Titanic pada tahun 1912. Bukan hanya mirip nama dan kejadian, tapi ada beberapa hal lain yang nyaris identik antara novel dengan tragedi Titanic ini. Titanic berukuran 882 feet dengan berat 53.000 ton, sedangkan Titan berukuran 800 feet dengan berat 75.000 ton. Titanic membawa hanya 16 perahu penyelamat dan 4 perahu karet, sedangkan Titan membawa kurang dari 24 perahu penyelamat. Lokasi tabrakan antara kapal Titanic dan kapal Titan sama, yaitu 740 km dari Newfoundland. Jumlah penumpang di dalam kapal Titanic adalah 22.000 orang dan setengah di antaranya tewas. Sedangkan jumlah penumpang di Titan adalah 25.000 orang dan setengah di antaranya tewas. Novel berikutnya berjudul Looking Backward. Looking Backward dikarang oleh Edward Bellamy. Novel ini merupakan novel bestseller terbaiknya pada tahun 1888. Looking Backward menceritakan tokoh utama seorang pria hidup di tahun 1887 dan tertidur. Nah, pada saat terbangun, dia telah ada di tahun 2000. Mirip Chris Evans di film Captain America. Tapi novel ini bukan tentang superhero ya. Tokoh utama di novel Looking Backward pergi ke tahun 2000 dari tahun 1887. Di masa itu, kehidupan masyarakat telah berubah, di mana mereka menggunakan kartu untuk membeli produk dan jasa. Selain itu, pada novel ini digambarkan pula kalau di tahun 2000 telah ada tempat belanja besar yang biasa kita sebut shopping mall. Looking Backward juga bercerita tentang sistem jual beli yang telah dilakukan dengan menggunakan alat canggih yang kini kita kenal dengan sebutan komputer. Wah, keren banget nih imajinasinya. Gimana sang pengarang yang hidup di tahun 1888 mampu menggambarkan masa depan dengan begitu tepatnya. Kita lanjut ke novel selanjutnya ya. Novel ini berjudul The Narrative of Arthur Gordon, karya Edgar Allan Poe pada tahun 1838. Dalam novel tersebut, bercerita mengenai petualangan Arthur Gordon Pym sebagai pelaut. Kapal yang ditumpangi Arthur mengalami kerusuhan akibat pemberontakan yang dilakukan oleh para awak kapal terhadap pimpinan mereka. Singkat cerita, Arthur dan 3 orang awak kapal lainnya kabur dengan menaiki perahu kecil. Mereka bernama Dick, Richard Parker, dan Augustus Barnard. Terombang-ambing di lautan dan tanpa makanan, untuk bertahan hidup, mereka kemudian memutuskan untuk mengundi. Yang kalah harus mengorbankan diri dimakan oleh teman-temannya. Richard Parker kalah dalam undian dan tewas dibunuh. Kemudian mayatnya dimakan oleh para awak kapal tersebut. Berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah penerbitan novel The Narrative of Arthur Gordon, kisah yang dialami oleh Arthur dan kawan-kawannya ternyata menjadi kenyataan. Tahun 1884, sebuah kapal bernama Mignolet
berangkat dari Southampton, Inggris menuju Australia. Di tengah jalan, kapal tersebut karam. Hanya 4 orang yang selamat dan terombang-ambing di atas perahu. Lalu, ada salah seorang awak kapal terjatuh dari perahu dan mengakibatkan dirinya terluka. Demi meringankan penderitaan dan memenuhi kelangsungan hidup, ketiga temannya memutuskan untuk membunuhnya, meminum darahnya, dan memakan dagingnya. Kasus pembunuhan awak kapal Mignolet menjadi sebuah kebetulan yang menyeramkan, mengingatkan beberapa kejadiannya mirip seperti kisah di novel Arthur Gordon dan teman-temannya. Yang paling mengejutkan, nama salah satu awak kapal Mignolet ternyata sama persis dengan tokoh dalam novel, yaitu Richard Parker. Richard Parker juga orang yang meninggal dalam kisah nyata ataupun novel tersebut. Hanya saja, Parker dalam versi dunia nyata bernasib lebih tragis dan paling menderita. Ia adalah satu-satunya yang terluka dan kemudian dibunuh oleh ketiga temannya yang selamat. Bagaimana menurut kalian? Kebetulankah? Oke, next. Tahun 1865, Jules Verne menulis karya fiksinya berjudul From the Earth to the Moon. Dalam novel tersebut, dikisahkan tentang pemerintahan Amerika Serikat yang melakukan misi penjelajahan ke bulan dengan pesawat antariksa. Uniknya, apa yang ditulis Jules Verne tersebut ternyata secara akurat menggambarkan misi ke bulan yang pertama kali dilakukan NASA di tahun 1969. Kemiripan novel ini dengan misi NASA tersebut diantaranya, dalam novel, Jules Verne menulis nama pesawat antariksa yang digunakan bernama Columbia, sedangkan pesawat antariksa NASA yang diluncurkan pertama kali ke bulan pada tanggal 16 Januari 1969 adalah Columbia. Bentuk dan ukuran pesawat antariksa Columbia dan Columbia sama persis. Pesawat Columbia dan Columbia sama-sama hanya bisa diisi 3 orang awak. Dan saat kembali ke bumi, baik Columbia dari cerita novel dan Columbia-nya NASA sama-sama mendarat di lautan Pasifik. Apa kebetulan? Yang terakhir, pada tahun 1914, H.G. Wells merilis novelnya berjudul The World Set Free. Novel ini mengisahkan tentang kejadian di masa depan. Novel ini bercerita penggunaan senjata yang bisa menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan dahsyat dari senjata itu meninggalkan efek berbahaya bagi alam, terutama makhluk hidup yang terkena efeknya. Kalian pasti tahu kemiripan senjata dari cerita ini. Wah, itu nuklir guys. Novel The World Set Free menceritakan efek dari penggunaan mirip senjata nuklir, yang pada tahun 1914, senjata nuklir belum ditemukan. Tahun 1932, ilmuwan Leo Szilard menemukan reaksi berantai neutron yang dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Temuan ini dipatenkan dengan nama nuklir pada tahun 1934. Dan setelah itu, senjata nuklir baru tercipta. Nah, itulah novel-novel yang ceritanya mampu meramalkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Aku yakin, sebenarnya sang penulis novel gak bermaksud meramal. Karena, menurut aku, imajinasi itu bisa menembus ruang dan waktu. Bukannya para penemu hebat di dunia ini berawal dari imajinasi. Yang pasti, para penulis novel ini memiliki imajinasi dan pengetahuan luas di atas rata-rata guys. Gimana? Apa kamu mau mengetahui hal baru dari video ini? Suka nggak sama konten-konten yang kami buat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Subscribe dan share agar channel ini bisa terus berkembang. See you!